الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل وسلم وبارك على النور المبين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وحققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين أما بعد segala puji bagi Allah yang mana beliau itu adalah nurus samawati wal ard, zat yang menerangi daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan nur kepada hati-hati kita sehingga kita dapat berhadir di tempat seperti ini. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi bima naqulu qulu raja'na bikulli khairin qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Apabila kita ditanya ketika kita pulang, apa yang kalian dapatkan daripada majlis-majlis seperti ini? Maka katakanlah kami mendapatkan akan semua kebaikan, akan semua keberkahan, dan berkumpullah furu' dengan asal, berkumpullah murid dengan guru. Seperti ulun di sini adalah murid daripada guru-guru di Pemangkih di sini. Dahulu belajar dengan kanda Taha, tasrifan, jurmiyah, mutammimah, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada Sidin. Dan juga kanda Harawi, guru daripada ading ulun Al Habib Naufal, yang alhamdulillah semua di sini ijtama'al far'u wal usulu. Jadi alhamdulillah kita di majlis-majlis seperti ini, majlis ahli nur, yang mana ini bersambung dengan Sayyidi Nur, yang mana diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di setiap sebelum fajar, Allahumma ij'al li, Allahumma ij'al qalbi nura wa qabri nura. Kemudian di akhir sana, wazidni nura wa'atini nura waj'al li nura, yang mana kata Rasulullah di dalam munajatnya, ya Allah jadikanlah hati ulun ini bersinar, ya Allah jadikanlah kubur ulun bersinar. Semoga orang-orang yang kita tahlili tadi itu kubur-kubur beliau bersinar di dalam kubur sana. Yang mana kata Rasulullah, semoga mata dan telinga dan juga lisan ulun penuh dengan nur.
yang dimana di akhir doa di situ Allahumma zidni nura, ya Allah tambahlah nur, yang mana beliau ini adalah Sayyidin Nur. Wazidni nura wa'tini nura, ya Allah berikanlah tambah terus nur itu, dan waj'alli nura, jadikanlah semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidin nur. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seperti nur itu banyak macam-macamnya. Bola lampu nurnya berbeda dengan lilin. Cahaya matahari beda dengan cahaya bulan. Cahaya bulan berbeda dengan cahaya bintang. Begitulah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur majlis ilim berbeda dengan nur majlis zikir. Nur majlis zikir berbeda dengan nur salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nur salat 5 waktu berjamaah. Begitu seterusnya, sehingga kita nanti mempunyai banyak daripada anwar wal asrar yang itu timbul daripada muka-muka kita, yang itu timbul di hati kita, timbul di arwah kita, timbul di mata kita, timbul di lisan kita, sehingga apabila orang melihat kita maka orang akan teringat akan Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi ulah. Dengan apabila kita berpander, maka panderan kita mengingatkan kita kepada orang-orang terdahulu, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada aslafus salihin, dan mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi ulah. Jadi alhamdulillah, kita ucapkan sama-sama alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, ni'matin nur, yang ada di hati kita, yang ada di mata kita, yang ada di telinga kita, yang mana semua daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nur, cahaya bagi orang-orang yang menginginkannya, cahaya bagi orang-orang yang mengamalkannya. Maka dari itu di dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Kita disuruh untuk bersama-sama orang-orang salihin, orang-orang sadiqin, yang mempunyai daripada semangat tinggi, yang mempunyai daripada himmah yang tinggi. Katakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bahwasanya aku tidak pernah melihat orang-orang sukses yang mempunyai semangat lemah. Orang apabila semangat lemah tidak akan pernah sukses. Kalau orang mau sukses, maka dia harus mempunyai semangat juang yang tinggi, harus mempunyai, kalau bahasa Banjar itu, wajah sampai ke putih. Itulah resep sukses yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di dalam ayat ini kita bisa mengambil istifadah bahwasanya kita disuruh untuk selalu bersama orang-orang salihin, selalu bersama orang-orang yang falihin, selalu bersama-sama dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi ulah. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana ujar kakak tadi, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau kita berteman dengan orang-orang talihin, maka hati kita akan penuh dengan kegelapan, maka lisan kita akan penuh dengan kegelapan,
maka pikiran kita akan penuh dengan kegelapan. Jadi kita harus berusaha untuk terus bersama orang-orang salihin. Jangan menjadi orang yang duduk-duduk dengan orang talihin, apalagi orang-orang yang masih syabab, orang-orang yang masih anom. Gunakanlah waktu-waktunya untuk hadir di tempat-tempat seperti ini, karena tempat-tempat seperti ini menjaga kita daripada maksiat, menjadikan kita supan untuk berjalanan ke warung sana ke warung sini, untuk menjadikan kita supan untuk bepanderan lawan bebinian sana bebinian sini yang tidak mahram dengannya. Karena itu akan menjadikan hatinya zulumat, banyak daripada kegelapan-kegelapan yang mana hatinya keras, setumat-tumat sarik, setumat-tumat hendak berkelahi, setumat-tumat hendak mencuntan, setumat-tumat ini. Karena apa? Karena orang-orang syabab tadi itu tidak mempunyai irtibat atau hubungan dengan majlis-majlis taklim, dengan majlis-majlis seperti yang kita hadir seperti ini. Kalau misalkan di tempat kita ini banyak mempunyai majlis, maka sesuatu yang mungkarat itu dengan sendirinya akan hilang. Itu sunnatullah. Tetapi kalau kita tidak menggunakan waktu dan tempat kita untuk berkumpul-kumpul beribadah seperti ini, maka kita akan berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi orang yang shadiqin. Diriwayatkan di dalam Al-Quran, kita sekarang ini di bulan apa? Kita sekarang ini di bulan haram, yang mana di bulan haram itu ada 4 bulan. Kita ini sekarang berada di akhir tahun. Di akhir tahun ada kan? Di akhir tahun Hijri. Kita sekarang di Dzulhijjah, kemudian masuk kepada Muharram. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi intinya daripada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala mengtabirkan daripada ayat Quran dari itu adalah di ujung itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi janganlah kita menzalimi diri kita. Kalau dipikir-pikir adalah orang kira-kira hakun menzalimi dirinya. Menampar diri seorang hakunlah. Kada hakun. Menyakiti diri seorang hakunlah. Kada hakun. Setiap orang itu tuh jangankanlah menyakiti diri seorang, tukang urut aja kada mau urut diri seorang. Karena apa? Menyakiti aduh aja. Tapi pada kenyataannya kita banyak daripada menzalimi daripada diri kita. Setiap maksiat yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah menzalimi diri kita, mengharamkan diri kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharamkan diri kita daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di dalam ayat Al-Quran apa? Taubatan nasuha apa awalnya? Lain wa tubu apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyaghfira lakum. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini biasanya Habib Umar sering daripada ayat yang ini. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana sampai habis daripada ayat itu, yang mana dikatakan di dalam situ, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebujur-bujur bertaubat.
nasuha itu bujur-bujur bertaubat, jangan belang kambingan, hari ini bertaubat esok nak ini, hari ini bertaubat esok nak ini. Tetapi walaupun belang kambingan itu lebih bagus daripada orang yang tidak bertaubat sama sekali. Contohnya misalkan baju kita punya rigat, bagus ditapas kah kadakah? Nang paling bagus pertama baju kita itu kita jaga daripada kotoran, itu yang paling bagus sudah. Bila kada kawa kita modalnya untuk menjaga, artinya ada rigat, maka capati kita basuh. Tapi jangan gawian kita berrigat, ya kada? Jangan gawian kita berrigat. Tapi bila nyarigat basuh, bila nyarigat basuh. Itulah fungsi daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan di dalam ayat itu apa? Kalau kita bertaubat, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Karena kita ini tidak mempunyai daya dan upaya. Yang takfirud dzunub itu adalah Allah, bukan kita. Kita membaca taubat meminta kepada Allah. Bukan kita yang mentaubati diri kita, tetapi Allah yang akan mentaubati kita, yang akan takfiris sayyiat. Begitu pulang apa isin, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kepada kalian daripada surga yang di bawahnya tadi mengalir daripada sungai-sungai, yang dimana dalam diriwayatkan sungai di surga itu ada 4 macam warna atau 4 macam rasa. Itu pulang jadi sidin apa? Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mencampakkan di hari itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun anbiya yang sebelumnya. Walladzina amanu ma'ahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mencampakkan daripada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari itu, yang mana nur kita itu mendahului daripada kita dan ada di samping kanan kita. Kemudian kita berdoa, ya Allah, sempurnakanlah nur kami, ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah mempunyai, kalau sudah qadir itu apa? Artinya maha mampu. Maha mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberikan kita kenikmatan, tetapi juga maha mampu untuk mengadab kita apabila kita nakal. Jangan dikira bahwasanya sidin cuman di akhirat nanti mengadab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengadab kita di dunia ini. Bila kada kita, mungkin kuitan kita. Bila kada kuitan kita, mungkin anak-anak kita. Bila kada anak-anak kita, mungkin keluarga kita. Bila kada ini, pasti ada tu kama tadin, tudan. Sebagaimana engkau berbuat sesuatu, maka akan dibalas seperti itu juga. Bila kada engkau, maka anak cucu engkau. Jadi tempat-tempat seperti inilah untuk kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat untuk takfir dzunub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan itu kita bisa murafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin adai was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama anbiya, akan bersama-sama para shadiqin, dan mereka itu semua berkumpul-kumpul dengan sepaling bagus perkumpulan, sepaling bagus jiran. Kalau kita di dunia ini di komplek nah kayak apa aja ganalnya, mungkin bersesambatan, tetapi di sana itu tidak ada yang namanya bersesambatan. Maka dari itu
kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk meminta surga yang paling tinggi. Karena kita ini adalah umat Rasulullah, bukan umat Nabi Adam atau Nabi Allah Musa atau Nabi Allah Isa. Kita ini umat Rasulullah. Sangat rugi apabila kita nanti di akhirat kelak nanti berada di surga sama dengan orang-orang Bani Israel, apalagi masuk neraka. Banget lagi sudah. Kita harus berada menjadi umat yang ini. Wa hasuna ulaika rafiqa ma'as siddiqin. Kunu ma'as sadiqin. Inilah orang-orang yang mempunyai azimah, orang-orang yang mempunyai semangat tinggi, sehingga inya nanti tidak ingin berkumpul-kumpul dengan orang-orang biasa. Seperti sekarang ini, kalau kita di dunia ini diberikan pilihan banyak kupon-kupon atau tiket-tiket. Artinya tiket ini masuk ke VIP, tiket ini masuk ke ekonomi, tiket ini masuk ke kelas bisnis. Kira-kira memilih apa kita? Pasti kita memilih daripada tiket VIP itu. Tetapi pada kenyataannya kita di dunia ini, walaupun diunjuki daripada tiket-tiket itu, kita tidak memilih itu. Sangat rugi hidup kita di dunia kalau kita tidak mengambil daripada tiket-tiket VIP itu. Dan sekarang kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berbuat taat, untuk menjadi orang-orang yang wahasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna ma'ahum ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru bubuhan ulun ya Allah. Ya Allah, berkatilah daripada majlis ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sumber daripada taufik wal hidayah bagi orang-orang yang di sekitarnya ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah daripada ulama wal aulia, daripada orang-orang kampung di sini ya Allah, baik itu yang sudah lahir atau yang masih di sulbi-sulbi mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa daripada lupa kepadamu ya Allah, dosa daripada mata kami ya Allah, dosa daripada mulut kami ya Allah, dosa daripada hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi nabiyyikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhi dzurriyyatihi wa azwajihi al-karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.